Kalau mereka meminta sejumlah menteri dihadirkan, dia juga ingin meminta Megawati dihadirkan. Ini menarik. Mengapa harus Megawati? Ada apa dengan Megawati terkait Pilpres ini? Adakah kaitannya dengan netralitas sebagaimana didudukan oleh 01 dan 03 kepada para menteri? Hubungannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Perkembangan dari sidang Mahkamah Konstitusi, khususnya tentang apa yang diminta oleh pasangan 01 dan 03 atas narasi-narasi dan asumsi serta opini politiknya, semakin ngawur menurut saya, tidak lucu. Mereka meminta beberapa menteri dihadirkan atas tuduhan mereka kepada beberapa menteri itu yang dianggap tidak netral, yang dianggap ikut melakukan dukungan kepada Capres-Cawapres 02. Dan pengacara dari tim TKN Prabowo Gibran, yakni Pak Otto Hasibuan, memberikan jawaban yang cukup menohok. Kalau mereka meminta sejumlah menteri dihadirkan, dia juga ingin meminta Megawati dihadirkan. Ini menarik. Mengapa harus Megawati? Ada apa dengan Megawati terkait Pilpres ini? Adakah kaitannya dengan netralitas sebagaimana didudukan oleh 01 dan 03 kepada para menteri? Hubungannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi baik, saya baca dulu nih. Menku Mensos diminta hadiri sidang Pilpres. Otto, kami juga minta Megawati. Ini diangkat oleh Detik belum lama ini, tengah malam ini. Ini sudah masuk tanggal 29 ya, hari Jumat. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan menilai permohonan untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma Maharani dalam sidang sengketa Pilpres tidak perlu dilakukan. Otto mengatakan hal itu lantaran sengketa tersebut merupakan persoalan dua pihak. Ya, sepakat. Jadi kalau ada sengketa dua pihak, maka berlaku azas yang sifatnya universal, disebut actori incumbit probabilitio. Ini bacanya bener nggak? Ini bahasa apa nih ya? Actori incumbit probatio. Bahasa hukum lah, kayak gitu, pokoknya yang benar salah orang ngerti. Artinya barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia buktikan dalilnya betul. Itu sih kaidah umum hukum ya. Barang siapa menuduh, ya dia harus mendalilkan, membuktikan tuduhannya. Dan barang siapa yang menyangkal sesuatu, dia juga harus membuktikan penyangkalannya. Dan sebaliknya, kalau menolak sesuatu, dia juga harus membuktikan tentang penolakannya itu. Bukan orang lain yang suruh membuktikan. Bukan pembuktian terbalik. Dia menuduh beberapa menteri melakukan kecurangan, tidak netral, penyalahgunaan wewenang. Dia yang harus membuktikan. Bukan menterinya yang harus membuktikan, bukan orang lain membuktikan. Gimana sih? Sama aja ketika Anda menuduh seseorang mencuri. Maka Anda harus membuktikan orang itu mencuri. Buktinya apa, faktanya apa. Bukan orang itu kemudian disuruh membuktikan. Nah, setelah Anda menyebutkan ini buktinya ini A, B, C, D lah, baru kemudian kalau perlu dihadirkan. Nah, tetapi dalam konteks sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, ini menurut saya itu salah alamat. Itu tuduhan itu bukan domainnya Mahkamah Konstitusi, sekali lagi ya. Itu tuduhan kecurangan, menuduh para menteri itu melakukan kecurangan, tidak netral. Itu mestinya sidangnya di Bawaslu, itu aduan itu mestinya disampaikan ke Bawaslu beberapa waktu yang lalu pada saat sebelum Pilpres ini diumumkan. Kalau sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah peradilan untuk mengadili hasil Pilpresnya. Di mana kesalahan hasil Pilpres yang telah diumumkan oleh KPU. Bukan, sekali lagi, bukan pada saat proses pemilu. Ini kok ya nggak mudeng-mudeng ya. Ini kayak pengadilan politik ini.
Ya ini pengadilan politik kalau diikuti gitu loh. Ya nggak selesai. Apa gunanya Bawaslu? Jangan dipaksakan Mahkamah Konstitusi ditarik pada peradilan politik. Ya nggak lucu lah. Itu bukan hasil pilpres yang dipersoalkan. Kecuali bahwa menteri itu adalah ketua KPPS misalkan. Atau ketua KPU di kabupaten tertentu seandainya ini. Nah kemudian penggugat itu menemukan fakta bahwa angka yang dimiliki oleh tim 01 atau 03 misalkan, angkanya berbeda dengan apa yang dihasilkan, direkap dengan angka ketua KPPS atau ketua KPU tersebut. Misalkan tim 01, 03 memperoleh hasil suara pilpres masing-masing ya, baik Amin ataupun Gama itu ya, punya angka ini seharusnya angka saya, perolehan suara jago saya, capres saya ini 1 juta di TPS ini misalkan. Contoh lah ya, nggak mungkin TPS 1 juta. Tapi ini kenapa yang di KPPS ini yang ketuanya Pak Menteri ini di sini hanya 10 belindi gitu, 10 butir. Ini selisihnya 990.000. Ini harus dihadirkan ini, nggak bener lah, itu baru. Karena ada kaitannya dengan hasil pilpres, hasil pemilu. Tapi kalau menuduh bahwa KPPS itu curang, tidak netral dan lain sebagainya, money politik, itu larinya ke Bawaslu, bro. Di situ ada pasal-pasalnya. Bawaslu punya kitab pintar, buku pintar, kitab undang-undang pemilu, yang di situ detail dijelaskan tentang pasal-pasal atau sanksi-sanksi pelanggaran-pelanggaran pemilu, baik itu money politik, kemudian kesalahan dalam kampanye, ketidaknetralan aparat dan sebagainya, itu diatur di Undang-Undang Pemilu. Pencurian suara dan sebagainya di situ. Kalau ini Mahkamah Konstitusi ya, bukan tugasnya Mahkamah Konstitusi itu mengadili tuduhan para pihak. Seorang termasuk menteri berbuat curang, berbuat tidak adil, bukan itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Maka benar Pak Oto, tidak perlu dihadirkan. Apain sih? Wong itu tuduhan politis itu, tuduhan kecurangan. Bukan tidak perlu dihadirkan. Dan saya kira nggak akan dihadirkan. Kalau dihadirkan hanya membuang-buang waktu, membuang-buang energi, hanya memberikan mimbar aja. Hanya akan ngasih mimbar kepada pihak-pihak kalah, tapi ingin bersuara, ingin menunjukkan kerja saja. Ya sudahlah, nggak apa-apa dia ngomong begitu untuk menunjukkan bahwa mereka telah bekerja kepada bosnya masing-masing. Loh, pemilu sudah usai kok masih ngurusin dulu proses pemilunya adil apa tidak, curang apa tidak. Ya itu ke Bawaslu dong, kalau mau ngaduin menteri itu ke Bawaslu bro, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tidak tahu sih apakah Mahkamah Konstitusi akan menuruti kehendak tim 01 dan 03 itu. Saya rasa sih tidak mungkin. Karena memang bukan bidangnya, bukan urusannya, bukan urusannya, bukan otoritasnya, bukan kewenangannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, adalah mengadili tentang sengketa hasil pilpres, itu jelas sekali itu. Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketika ada hasil pilpres yang disengketakan. Ya, yang jelas kan, misalkan kita udah tahu semua kan, keputusan KPU memutuskan bahwa Pak Prabowo dapat 96 juta lebih, Anies 40 juta lebih, kemudian Ganjar ranking buncit 27 juta lebih ya. Itu hasilnya, itu hasil final dari pemungutan suara 14 Februari itu, dari seluruh suara di seluruh Indonesia, itu hasil akumulasinya. Nah, itu yang disengketakan. Misalkan 01 tidak terima, saya nggak terima, dia hanya dapat 40 juta. Ini TPS saya di Aceh suaranya sampai 100 juta.
Kenapa kok cuma dibunyikan beberapa ribu saja? Ya itu sengketa itu yang diurusi oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu juga Ganjar Mahfud. Ini nggak benar ini KPU nih. Suaranya Ganjar Mahfud ini 1 miliar itu di Jawa Tengah. Kenapa ini? Jumlahnya cuma sekian ratus ribu, kalah sama Prabowo. Datanya berbeda nih. Data saya bahwa, contoh ya, data tim 03, suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah itu 1 miliar, bukan 1 juta. Ini buktinya. Lah itu di situ para pihak yang berkompeten untuk membawa bukti-bukti tentang perolehan suara di Jawa Tengah atau di tempat lain dipanggil untuk cross check yang benar yang mana nih, yang benar apa timnya 03 atau KPU, yang benar yang mana ya, para pihak saksi, Bawaslu dan lain sebagainya diundang karena berkaitan dengan rekapitulasi hasil suara itu. Bukan tuduhan kecurangan, tapi kalau kemudian menuduh seseorang, bupati, camat, lurah tidak netral atas perhitungan suara itu sehingga hasilnya beda, gitu. Nah, itu Bawaslu ranahnya diadukan. Nanti Bawaslu kalau kemudian ditangani ternyata yang betul ada lurah atau camat atau bupati yang melakukan perbuatan keberpihakan dengan data fakta bukti yang ada, itu kemudian dilanjutkan ke kepolisian. Alurnya begitu, masuk tindak pidana pemilu, dari polisi naik lagi ke kejaksaan, ke pengadilan. Itu kayak kasus pengadilan umum yang lain. Nanti divonis dog. Ini karena money politik ini Pak Camat, Pak Lurah ini dog 3 tahun misalkan. Begitu, bro. Kalau ke Mahkamah Konstitusi hasil suara, hasil pilpres, hasilnya yang disengketakan. Tidak terima dapat 27 juta, tidak terima dapat 40 juta. Tidak terimanya di mana, buktinya di mana itu kan. Pun paham. Pun nggih, matur nuwun pun paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.